Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita memulai perkuliahan ini. Pertama-tama kita mempelajari tentang tanaman padi. Sebagai pengantar, kita ketahui bahwa sebenarnya tanaman padi di seluruh dunia itu banyak sekali ragamnya. Jadi misalnya yang sedang dalam tayangan ini, yang sebelah kiri disebut Oryza sativa dan yang di sebelah kanan disebut Oryza glaberrima. Yang disebut dengan Oryza sativa ini adalah nanti yang akan kita banyak pelajari lebih jauh, oleh karena kita di Indonesia kebanyakan yang ditanam adalah Oryza sativa. Sedangkan yang di sebelah kanan Oryza glaberrima itu lebih banyak ditanam di daerah Afrika Selatan, dan kita tidak akan pelajari ini ya. Jadi ini hanya sekedar untuk memberi gambaran bahwa Oryza itu genus, sativa itu spesies, Oryza itu genus, glaberrima itu spesies. Jadi itulah bahwa di dalam satu genus Oryza ada berbagai macam banyak spesies. Kemudian tabel ini menunjukkan bagaimana bahwa secara genetik itu macam-macam spesies padi yang ada dunia juga bermacam-macam. Jadi kita lihat ini, judul tabel adalah species of Oryza. Jadi kolom ini nama dari spesies Oryza yang ada di seluruh dunia ke bawah ya. Kemudian kromosom number, jadi kolom ini X sama dengan 12, kemudian 2N-nya ada yang 48, 24 dan seterusnya, maka angka-angka ini adalah kelipatan dari 12 ya. Jadi 2N-nya itu artinya 2 kali X-nya itu. Nah, kemudian kolom ketiga distribusi, di mana spesies Oryza sativa ini tersebar di seluruh dunia. Nah, kita perhatikan di sini, suatu spesies apapun spesiesnya, apabila 2N-nya itu besar sekali, jadi ini misalnya ada yang 48, maka spesies-spesies yang demikian biasanya tampilan fisiknya itu besar. Jadi mengapa tampilan fisiknya besar? Oleh karena di dalam satu selnya dia terisi setidaknya oleh 48 ikatan nukleotida ya. Jadi semakin banyak isinya, maka biasanya ukuran selnya juga semakin besar. Nah, secara tidak langsung jika ukuran sel semakin besar, maka tampilan fisik tanaman atau tumbuhan juga akan semakin besar. Yang perlu kita perhatikan dari tabel ini adalah Oryza sativa ya. Oryza sativa ini, dimana yang kita akan pelajari lebih jauh, itu 24, 2N-nya ada 24. Jadi normal dari Oryza sativa kebanyakan memang 24. Sebarannya ada di Asia. Kita tahu bahwa kita berada di wilayah Asia. Jadi saudara bisa, kalau ingin mempelajari lebih jauh seberapa banyak spesies Oryza, kemudian seberapa banyak diploidinya. Jadi kalau 2N ini istilahnya diploid, 2 itu kan ya, diploid. Sedangkan kalau 3N itu istilahnya triploid. Nah, kalau 48 berarti 4N, berarti tetraploid. Nah, tanaman-tanaman yang triploid, tetraploid itu biasanya fisiknya besar. Kita lanjut. Tadi sudah kita bahas mengenai taksonomi tanaman padi. Jadi familinya,
genusnya, kemudian spesiesnya. Ya, jadi di dalam padi itu termasuk famili atau keluarga Gramineae. Di dalam Gramineae itu ada sekitar 500 genus. Ya, di dalam 500 genus itu ada sekitar 10.000 spesies. Jadi famili Gramineae ini sangat besar, ada 10.000 spesies. Nah, khusus genus Oryza, jadi di dalam genus ini ada khusus yang genus Oryza ini 25 spesies yang tadi daftarnya ada di atas ya. Di antara 25 spesies ini, 2 spesies yang diusahakan secara komersial ya, yaitu Oryza sativa yang berada atau sebarannya di daerah Asia, Eropa dan Amerika, dan Oryza glabrima yang tadi saya sebut di Afrika Barat. Ya. Jadi itu adalah taksonomi dari padi. Nah, Anda perhatikan dari segi bentuk berasnya. Jadi ini adalah bentuk beras dari bermacam-macam padi yang dikumpulkan dari seluruh dunia. Ya, bentuk beras beragam dari mulai bentuk, warna, dan ukuran. Kita lihat yang ini disebutnya parboiled long grain rice. Jadi bulir atau butir berasnya panjang. Ini risotto rice. Ini banyak di Jepang. Ya, kemudian ini red cargo rice, beras merah. Ya, ini beras hitam, dan ini dark white rice. Jadi gambar-gambar ini intinya ingin mengenalkan Anda bahwa ada dari segi berasnya itu ada berbagai ragam ukuran, warna, dan bentuk. Kita biasa sering memakan yang beras putih ya. Gambar ini memperkenalkan bentuk tumbuhannya. Yang kita sering kenal tanaman padi dari sederet gambar ini adalah ini IR64 ya, IR64. Anda perhatikan bahwa IR64 ini tingginya dibanding yang lain-lain sedang ya. Ini Oryza alta, semacam seperti rumput, tinggi sekali, tetapi gabahnya sedikit. Nah, tanaman padi yang demikian merugikan petani karena apa? Ketika ditanam maka yang terbentuk hanya jerami saja ya, jadi merugikan petani. Yang diinginkan petani yang ini, jadi badan tanamannya ya, jeraminya itu sedang, tetapi kemudian jumlah malainya, gabahnya banyak ya. Jadi pemulihan tanaman itu diarahkan untuk karakter varietas yang seperti itu. Ini nilai gizi dari tanaman padi ya. Kita perhatikan bahwa nilai gizi tanaman padi itu yang paling utama ini adalah sumber kalori. Sumber kalori kita tahu kan asalnya dari karbohidrat dan lemak ya. Kemudian ada protein,
Ini ada protein, lumayan proteinnya, dan juga banyak vitamin-vitamin lainnya. Oleh karena itu disarankan daripada makan jagung, lebih baik makan padi, oleh karena padi mempunyai nilai-nilai tambahan, adanya protein dan juga vitamin-vitamin dan mineral-mineral, kalsium, besi, magnesium, dan lain sebagainya. Mengapa ini perlu disampaikan? Ini penting sekali bagi para mahasiswa yang ingin meneliti tanaman padi. Biasanya manakala menceritakan tanaman padi, maka yang perlu diceritakan adalah ini, nilai dari atau keunggulan-keunggulan dari tanaman padi ini perlu diceritakan, yaitu bahwa sumber tenaga atau sumber karbohidrat, energi, sumber protein, bisa sebagai juga sebagai sumber vitamin dan mineral-mineral yang lain. Ini tabel tentang seberapa banyak orang-orang di dunia itu mengkonsumsi beras. Kita cari Indonesia di sebelah mana. Ini Indonesia. Apa makna dari tabel ini yang bisa kita tangkap, yaitu bahwa konsumsi orang Indonesia terhadap beras itu tinggi sekali ya. Ini judulnya kan per capita rice consumption on selected countries. Jadi rata-rata setiap orang Indonesia itu ini dari tahun ke tahun naik sampai tahun terakhir ini, data tahun 2007-2008, setiap orang itu mengkonsumsi 152,1. Ya, Anda bandingkan dengan negara misalnya Eropa. Ini Eropa. Eropa itu Eropa itu hanya mengkonsumsi 6,4 kg per orang per tahun. Mengapa demikian? Karena ya sejak dari zaman Belanda dulu, orang Indonesia itu disuruh makannya beras yang banyak, tetapi sedikit mengandung vitamin dan protein. Mengapa? Karena orang Indonesia supaya kuat bekerja berat. Ya, mereka menjajah, diperlukan tenaganya saja, bukan pikirannya. Bahkan mereka mengupayakan supaya orang Indonesia itu tidak pinter-pinter amat. Ya, seperti itu. Sedangkan orang Eropa, Uni Eropa ini, dia hanya mengkonsumsi tahun 2007-2008 itu hanya mengkonsumsi sebanyak 6, jadi yang mereka konsumsi sebagian besar apa? Bukan beras, tetapi daging, kemudian sumber-sumber protein hewani yang lain ya, karena dari daging pun bisa didapatkan sumber energi. Jadi kalau begitu ada semacam hubungan ya, yaitu bahwa negara yang belum maju itu konsumsi berasnya banyak, tapi negara yang sudah maju konsumsi berasnya sedikit. Kita lihat Bangladesh yang hampir menyamai Indonesia ini. Kita tahu kan seberapa majunya Bangladesh. Jadi Indonesia itu dekat-dekat dengan Bangladesh dilihat dari kemajuan negaranya berdasarkan konsumsi beras. Mudah-mudahan di masa mendatang bangsa Indonesia bisa mengurangi konsumsi berasnya sehingga rakyatnya lebih cerdas dibanding jadi istilahnya mengutamakan pikiran daripada mengutamakan tenaga. Nah, Oryza sativa itu ada 2 golongan.
Ada 2 golongan Oryza sativa. Pertama Oryza sativa golongan Utilissima, dan kedua Oryza sativa golongan Glutinosa. Cara membedakannya bagaimana di antara 2 golongan itu? Yaitu dengan memberikan yodium. Ya, dengan tes yodium. Kalau Utilissima, tepungnya, berasnya itu ditambahkan yodium, jadi ditambahkan yodium, maka nanti akan berubah warna menjadi biru. Mengapa? Karena yodium bereaksi dengan karbohidrat berubah menjadi biru, berarti itu secara tidak langsung yodium menunjukkan bahwa di dalam golongan Utilissima kandungan yang dominan adalah karbohidrat. Sedangkan pada glutinosa, jika ditambahkan yodium, maka warnanya bukan biru melainkan merah coklat. Mengapa? Karena itu menunjukkan yang dominan di dalam golongan glutinosa itu adalah aminodextrinnya. Ya, jadi aminodextrin ini menyebabkan rasa pulen, ya. Pulennya lebih banyak di sini. Sedangkan yang kalau dominannya karbohidrat itu pero, nasinya pero, kurang pulen, ya. Tuh. Nah, sekarang di Indonesia itu ada 2 golongan Oryza sativa. Yang pertama golongan bulu dan yang kedua golongan cereh. Mari kita lihat perbedaan karakter di antara keduanya. Ya, jadi ini karakter dari bulu, sedangkan ini karakter dari cereh. Nah, kita tahu bahwa ternyata pembedaannya pertama dilihat dari gabahnya. Gabahnya berekor apa tidak. Jadi kalau cereh, gabahnya tidak berekor, sedangkan pada bulu gabahnya berekor. Jadi yang dimaksud ekor itu, kalau ini misalnya gambar gabah, ekor itu di ujungnya ada kayak bulu yang panjang, sedangkan yang cereh yang tidak berekor, seandainya ini gabah, ya sudah begini saja, di sini tidak ada ekornya, ya. Jadi ini pertama dilihat dari adanya pada gabahnya ada tidaknya ekor. Kemudian masih pada gabah ditinjau rontoknya. Kalau cereh itu mudah rontok, sedangkan bulu sedikit rontok. Nah, padi-padi yang ditanam oleh petani-petani yang hidup dekat dengan hutan, yang ditanam di lahan-lahan kering dekat hutan itu, kalau panen kan diunting, ya, diikat, kemudian disimpannya juga dalam bentuk ikatan. Jadi itu meskipun disimpan di dalam namanya lumbung, itu tidak rontok karena dia tipenya tipe bulu, jadi tidak gampang rontok. Tapi kalau yang ditanam adalah jenis cereh, maka nanti banyak yang rontok, sehingga untuk padi jenis cereh itu tidak cocok untuk disimpan secara ikatan seperti itu. Yang kemudian dilihat dari jumlah anakan, jumlah tunas. Jadi padi itu bertunas yang disebut menganak, ya. Jadi setiap kali bertunas menjadi tanaman baru itu disebut anakan. Nah, jadi kalau cereh itu anakannya banyak, sedangkan kalau bulu anakannya sedikit, ya. Nah, yang disukai petani yang anakannya banyak. Mengapa? Ditanam satu tetapi kemudian nanti didapatkan jumlah tanaman yang banyak, padahal namanya tanaman padi itu gabah berada di ujung setiap jumlah tanaman itu. Kemudian dilihat dari daunnya. Kalau cereh daunnya itu supel, sempit,
supel. Kalau bulu daunnya lebar, tegar, ya. Supel itu gini Kak, jadi kalau ini batang padi, supel itu daunnya lemes. Sedangkan bulu ini kalau batang padi tegar, kaku. Ya, jadi itu. Kemudian berikutnya dilihat dari ketahanannya terhadap tanah subur atau tidak subur. Pada cereh itu tahan tanah kurang subur, sedangkan bulu kurang tahan tanah subur. Jadi harus dilakukan pemupukan di sini. Produksinya lebih tinggi cereh dibandingkan bulu. Produktivitas maksudnya. Produktivitas itu ton per hektar. Itu lebih tinggi cereh dibandingkan bulu. Terus dilihat dari gampang kawin silangnya. Kalau cereh itu sedikit kawin silang, kalau bulu banyak kawin silang. Jadi karakter-karakter inilah yang membedakan sifat antara cereh dan bulu. Ya. Nah, antara perkawinan cereh dengan cereh itu fertil. Fertil itu artinya tidak mandul. Bulu dengan bulu fertil. Tetapi kalau disilangkan bulu dengan cereh steril. Steril itu mandul, ya. Jadi perkawinan yang demikian menunjukkan bahwa terdapat beda sifat-sifat fisiologis secara nyata antara bulu dan cereh. Jadi maksudnya perbedaan itu tidak hanya didasarkan kepada bentuk-bentuk yang tadi tersaji pada tabel di atas. Kemudian khusus lebih luas untuk di Asia itu ada subspesies padi indica dan subspesies padi japonica. Ya. Kelihatannya Japo itu lebih muda dibandingkan indica, dilihat dari sejarah perkembangan dari karakter-karakter morfologisnya. Ini tabel yang membandingkan antara indica dan japonica. Japonica dan indica. Anda perhatikan dia melihatnya dari daun, warna daun, bentuk gabah dan seterusnya ya. Nah, karakter-karakter ini yang membedakan antara japonica dan indica. Silahkan dibaca sendiri ya. Saudara-saudara, untuk sementara saya akhiri sampai di sini dulu. Jumpa lagi pada perkuliahan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.